Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 Ekonomi Mikro Islam akan menjelaskan mengenai market and price competition. Sebelumnya saya akan menyebutkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama dari Ida Fajrina, Zalfa Ferdila, Lucy Nur Aulia, Anissa Julia, dan Nabila Khairunisa. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Struktur pasar. Perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan sempurna sering disebut sebagai penerima harga atau price taker, yaitu harga produk yang ditetapkan oleh kekuatan pasar berdasarkan konsep keseimbangan pasar. Perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan monopolistik, oligopoli, dan monopoli sering disebut penentu harga atau price maker, yaitu harga produk yang ditentukan sepenuhnya perusahaan tersebut sesuai dengan tujuan perusahaan yang ingin dicapai. Selanjutnya ada price competition. Pada pasar persaingan sempurna, perusahaan tidak mampu mempengaruhi harga pasar, sehingga perusahaan menerima dan menjual produknya dengan berpatokan pada harga yang ditetapkan. Yang kedua, perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di pasar, sehingga dipandang sebagai penentu harga atau price setter. Lalu yang ketiga, pasar monopolistis. Dalam keputusan tentang harga, oleh satu atau beberapa perusahaan akan mempengaruhi pasar. Yang terakhir, pada pasar oligopoli terjadi saling ketergantungan kebijakan harga. Selanjutnya ada perfect competition market, yaitu pasar yang di dalamnya terjadi transaksi antara penjual dan pembeli dalam bentuk penawaran dan permintaan. Yang membedakan dari pasar biasa ialah dalam pasar ini transaksi yang dilakukan tidak dipengaruhi oleh naik turunnya harga. Contohnya seperti pasar buah, pasar modal, atau bursa efek. Adapun ciri-cirinya, yang pertama yaitu perusahaan adalah price taker. Artinya, perusahaan tidak bisa menentukan harga. Yang kedua, ada perusahaan bebas buka tutup serta keluar masuk pasar. Hal ini bisa dilakukan dengan mudah jika sekiranya perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut. Yang ketiga, ada menghasilkan barang yang serupa. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perbedaan antar kualitas. Yang keempat, ada terdapat banyak perusahaan di pasar. Adapun kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna, yang pertama yaitu produk yang homogen. Yang kedua, peluang eksploitasi konsumen cukup rendah, yaitu karena penjual tidak memiliki harga monopoli atau price maker, melainkan price taker. Yang ketiga, tidak perlu adanya promosi, karena penjual akan terjadi sendiri secara otomatis jika perusahaan menentukan harga lebih rendah dari pesaing. Adapun kekurangannya, yang pertama yaitu pengaruh lokasi dalam hasil penjualan. Lokasi memainkan peran besar dalam menghasilkan penjualan perusahaan. Pedagang yang berlokasi di lokasi utama cenderung mendapatkan lebih banyak penjualan daripada yang tidak. Yang kedua yaitu ada inovasi yang minim. Dan yang terakhir ada kualitas produknya sama. Selanjutnya ada monopolistic composition market. Dalam monopolistic composition market, yang pertama ada penjual cenderung lebih banyak. Dalam hal ini mereka cenderung bersaing secara harga, kualitas, dan brand yang berbeda-beda. Yang kedua ada barang terjual berbeda-beda atau tak sama, yang dimana disebabkan mereka memiliki value, kualitas, dan brand tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa pasar monopolistik mereka memiliki produk differentiation yang berbeda-beda. Dari hal tersebut, karena memiliki produk differentiation yang berbeda-beda, maka mereka dapat juga menentukan harga yang dijual sendiri kepada konsumen, yang disebut juga price maker. Yang keempat, yang terakhir, mudah memulai industri dan kemudian industri yang bisa disebut juga free entry and exit. Dalam pasar memiliki plus minusnya, yaitu yang pertama ada produksinya banyak, yang kedua ada mudah memulai bisnis, yang ketiga ada inovasi yang berkembang. Sehingga dalam sisi ini konsumen banyak alternatif produk, sedangkan dalam sisi produsen melihat banyak alternatif, maka menjalankan bisnis ini juga lebih mudah dibandingkan pasar-pasar lainnya, serta juga mudah mengembangkan inovasi baru. Contohnya dalam
dalam monopolistic competition market ini itu dalam bidang fashion. Selanjutnya ada oligopoly market. Maaf sebelumnya, selanjutnya ada kekurangan dari monopolistik. Yang pertama ada persaingan ketat, mudah memulai bisnis. Yang ketiga ada biaya marketing yang cukup. Selanjutnya ada oligopoly market. Oligopoly market itu ciri-cirinya itu ada beberapa produsen yang menguasai pasar, yang kedua produk yang diperjualbelikan juga homogen sama, terus yang ketiga adanya kepemimpinan harga yang bisa disebut juga price leader. Karena adanya persamaan barang dan barang massa pada penjualan tersebut, maka price makernya itu memiliki penguasaan pasar dan harganya juga sama yang bisa saling menggantikan satu sama lain. Selanjutnya ada monopoli market. Monopoli market merupakan bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen dengan banyak pembeli. Contohnya PLN dan PDAM. Ciri-cirinya, yang pertama, hanya satu perusahaan yang menjual produk yang tidak dapat disubstitusi oleh produk lain. Yang kedua, produsen baru sulit masuk ke dalam pasar monopoli. Yang ketiga, produsen tidak melakukan produksi. Yang keempat, produsen menjadi penentu harga. Selanjutnya ada game teori. Game teori atau teori permainan adalah teori yang menganalisis bagaimana kita mengambil keputusan setelah merespon keputusan yang diambil oleh pemain lain. Tujuan game teori atau teori permainan adalah untuk menganalisis proses pengambilan keputusan dari situasi persaingan yang berbeda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Selain itu, juga bertujuan untuk menemukan strategi yang dapat diterima dan optimal dalam suatu situasi konflik. Game teori dipopulerkan oleh seorang ahli matematika, yaitu John Forbes-Nash. Ia memperkenalkan istilah Nash equilibrium atau keseimbangan Nash yang didefinisikan sebagai keseimbangan yang tercapai, di mana setiap pemain dalam sebuah permainan tidak bisa lagi memperbaiki posisinya untuk merespon apa yang dilakukan kompetitornya. Dalam teori ini terdapat 4 elemen utama, yaitu player. Yang pertama player yaitu pengambil keputusan yang rasional. Lalu yang kedua ada strategi yaitu aturan yang diperbolehkan dalam permainan tersebut. Yang ketiga ada outcome atau payoff, yaitu hasil yang diperoleh dari setiap keputusan. Yang keempat ada equilibrium, yaitu keseimbangan yang paling optimal di mana pemain tidak bisa mengubah lagi posisinya. Game teori mempunyai 2 cabang utama, yaitu situasi kooperatif dan situasi non-kooperatif. Situasi kooperatif adalah strategi dalam menentukan aksi antara kelompok grup untuk membentuk koalisi atau kerjasama antar grup. Sedangkan situasi non-kooperatif yaitu mencakup interaksi sosial yang kompetitornya di mana akan ada pihak yang menang atau pihak yang kalah. Lalu berdasarkan keadaan persaingan game teori dibagi menjadi 2, yaitu zero sum games dan non zero sum games. Zero sum games terjadi ketika kondisi akhir adalah pemain satu pemenang dan lainnya kalah. Sedangkan non zero sum games terjadi ketika kondisi akhir tidak ada pemain yang menang dan kalah. Hanya kemungkinan menang dan kemungkinan kalah, serta strategi yang digunakan telah diketahui. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.